Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah bagi baru tahun pelajaran 2020-2021, kita awali pada hari ini ya, dengan ucapan bersyukur Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersua kembali, sekalipun tidak langsung kita bertatap muka, kita dapat menggunakan media komunikasi sebagai sarana untuk memperkenalkan di dua sisi, kami yang ada di sekolah dan anakku yang ada di rumah, kita bisa saling komunikasi. Pada hari ketiga ini, yang pertama pada hari ini kita akan dipandu oleh Wakasek Sarana Bapak Nur Hadi untuk mengenal lingkungan sarana prasarana dari SMA 2. Mohon maaf tadi karena ada satu hal teknis agak terganggu, sehingga untuk menyingkat waktu, mari kita lanjut pada sesi berikutnya, yaitu pengenalan sarana-sarana yang akan dipandu oleh Bapak Nur Hadi. Selamat mengikuti, semoga kegiatan pembelajaran atau MPLS secara online selama 3 hari dapat bermanfaat bagi anak semuanya. Bisa kita lanjut dari saya sebagai pembuka. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami serahkan kepada Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lulu. Mari kita anak-anak untuk acara pengenalan lingkungan sekolah pada pagi hari ini. Saya pandu dengan Pak Chandra terkait dengan pengenalan lingkungan sekolah, sehingga kalian ketika masuk sekolah sudah dalam posisi sudah mengenal lingkungan SMA 2 yang kalian cintai. Ini adalah kami masuk ke lobi tempat tamu, masuk, kemudian lobi ini adalah merupakan ruang utama masuknya tamu, sehingga apapun itu, wali murid memberikan surat izin atau bagaimanapun, semuanya dilewatkan di lobi. Di sini ada yang bertugas untuk menerima surat izin, surat sakit dan sebagainya. Ya, kebetulan ini yang bertugas ada di tempat yang lain. Kemudian kita lanjutkan ke ruang berikutnya. Ini ada ruang. Saya mundur dulu sebentar. Ini ada ruang broadcast untuk kalian nanti bisa siaran, segala pengumuman berada di ruang radio ini. Anak-anak kelas 10, 11, dan 12 bisa menikmati lagu-lagu atau request lagu, itu bisa di sini semuanya. Ya, ini ruang untuk anak-anak untuk siaran. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah ruang dari Bapak Kepala Sekolah. Ya, jadi kalau segala satu berhubungan dengan kepentingan sekolah yang terkait dengan kepala sekolah, ini adalah tempatnya. Ya, ini ruang dari kepala sekolah. Nah ini, ya, ini tempat Bapak pimpinan kita berada di ruangan ini. Tuh, kemudian saya lanjutkan dengan ruang berikutnya adalah ruang administrasi. Nah, ini ruang administrasi ini adalah merupakan tempat dari kita membayar SPP ataupun uang bantuan. Itu yang harus diingat-ingat, ya. Sehingga apapun kondisinya, ini adalah kalau membayar uang dari komite itu berada di sini, legalisir itu juga berada di sini, ya. Ini adalah ruang dari staf karyawan SMA Negeri 2 Lumajang. Nah, ini tempat untuk beraktivitas. Ini Bapak Suudi selaku pembina pramuka. Itu ada Mbak Yanti terkait dengan administrasi, Mbak Indah juga terkait dengan administrasi sekolah, ya. Jadi tolong diingat-ingat kalian siswa baru, diingat-ingat segala kepentingan. Ini juga untuk kalau kalian masuk di sini ada tempat untuk mengganti tinta kelas, itu ada semuanya, ya. Jadi diingat-ingat TU itu tempatnya untuk semua administrasi kalian, baik legalisir maupun pembayaran SPP semuanya. Ya, itu kita lanjutkan ke ruang berikutnya.
Ini ada ruang kelas. Ini kelas 11 IPS 2. Kemudian nah, inilah ruangan yang bisa membantu mengantarkan anak-anak kita untuk diterima di perguruan tinggi, konsultasi atau apapun, semuanya berada di sini. Nah, ini ruangannya terkait dengan ruang bimbingan konseling BK. Itu ada Bu Eva, ini personilnya ya, yang bertugas mengatasi semua permasalahan dari anak-anak SMA 2. Kemudian ada lagi ini Bu Siti Nurna, ini yang bertugas membantu kalian semuanya terkait dengan belajar ataupun ke perguruan tinggi, itu semuanya ada di sini. Ini Bu Siti Wahyuli ya. Jadi di sini ada 3 guru BK yang bertugas mengantarkan anak-anak SMA 2 sukses menuju ke perguruan tinggi negerinya. Nah, ini coba dilihat anak-anak. Ini data-data yang diterima di perguruan tinggi. Ini semuanya akan kalian alami nanti. Ya, semoga kalian di sini sukses sesuai dengan keinginan kalian, sehingga cita-cita orang tua masuk di perguruan tinggi negeri bisa tercapai. Kalau kalian juga nakal, juga berada di sini tempatnya. Nah, ini ya, ini. Jadi kesimpulannya, ruangan ini bisa dipakai untuk konsultasi menuju ke perguruan tinggi negeri, ya. Itu konsultasi belajar, semuanya ada di sini. Termasuk ada ruang konsultasi. Nah, ini ya, ruang konsultasi untuk kalian kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, ya. Itu mari kita lanjutkan ke ruang berikutnya. Ini ada ruangan, ini adalah lab fisika yang sementara ini mau saya pindah. Ini untuk ruang kelas, nantinya lab fisikanya pindah keluar. Kemudian ini adalah kamar mandi. Ya, ini adalah kamar mandi untuk putri. Ya, ini kamar mandi untuk putri. Nah, itu kamar mandinya. Ya, nah itu. Ini ada wastafelnya. Kemudian sebelahnya juga ada kamar mandi untuk laki-laki tersendiri, ya. Kemudian ini adalah ruangan kelas. Ruangan kelas 12. Nah, ini ya, setiap hari petugas kebersihan selalu membersihkan jalannya, lorong-lorong yang bisa dilewati oleh siswa, ya. Kemudian kita keluar sebentar. Nah, ini adalah bangunan Semada Mart yang terbaru. Jadi belum dipakai karena terkendala waktu itu kena dengan COVID, sehingga belum pernah dipakai sama sekali. Insya Allah dipakai nanti ketika sudah sekolah masuk, ya. Ini adalah koperasi sekolah, ya. Ini adalah koperasi sekolah. Nah, ini ada Mbak Prati yang bertugas di koperasi sekolah, ada Bapak Sutato yang merupakan pimpinan dari kepegawaian di SMA Negeri 2 Lumajang. Nah, ini adalah kantin kita. Jadi anak-anak kalau istirahat bisa di sini. Ini kantinnya, ya memang tutup karena COVID sehingga tidak dibuka. Nah, ini tempat dari anak-anak makan. Ya, ini ya. Nah, ini stand-standnya, mulai dari fotokopi, untuk kedai, semuanya ada semua ini.
Ya, masing-masing punya setan sendiri-sendiri. Ya, ini adalah kantin kita. Biasanya anak-anak kalau istirahat berada di sini dalam kondisi istirahat. Ya, itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan kantin. Ya. Nah, kemudian mari kita jalan-jalan lagi menuju ke ruang OSIS. Ya, ini ada Pak Silvi. Ya, kita lihat menuju ke ruang yang lain, ruang OSIS, sehingga kalian bisa melihat bagaimana aktivitas untuk kegiatan anak-anak di SMA 2. Ya, kita kembali lagi masuk ke dalam ruangan. Nah, ini ruang OSIS itu tepatnya ada di sebelahnya lab fisika tadi. Nah, ini kita lihat. Nah, ini adalah ruangan OSIS kita. Anak-anak berkreasi berada di sini semuanya. Ya, ini itu ruang OSIS. Nah, ini ruang OSIS yang ada di dalam itu tempat anak-anak untuk berorganisasi semuanya. Ya, itu jadi perlu kalian ketahui semuanya. Ini juga setiap pojok ada kamar mandi. Ada kurang lebih 24 kamar mandi. Itu ya, sama di pojok-pojok selalu ada. Kita naik ke lantai 2. Lantai 2 ini adalah tempatnya anak-anak kelas 11 dan kelas 10 IPS. Nah, ini adalah lantai 2. Ini. Lorong ini adalah tempat aktivitas anak belajar untuk lantai 2, kelas 11. Ini kelasnya. Kalau kalian lihat ya, ada 8 kelas di atas untuk kelas 11. Ini sebelah selatan. Kalau yang sebelah utara itu adalah untuk anak-anak kelas 10 IPS 1, IPS 2 dan IPS 3 yang ke sana. Ya. Ini ruangan kelas untuk kelas 11. Jadi nanti kalau kalian sudah naik ke kelas 11, tempatnya ada di lokasi atas. Kita sekarang menuju ke lab komputer. Lab komputer yang ada di SMA 2 itu ada 5 ruangan. Ada 5 ruangan. Ini adalah ruang lab yang terbaru untuk komputernya. Jadi anak-anak kalau mau belajar komputer tentang atau tes itu semuanya ada di sini. Kita sudah mendesain, ini adalah yang terbaru untuk komputernya. Jadi komputer ruang kelima itu ini. Nah, ini ya, terisi di sini kalau digunakan untuk ujian penilaian akhir sekolah, penilaian akhir tahunan, kemudian UNBK atau USBN, itu masing-masing ruangan terisi 38 unit PC. Ya, ini lab ke 5. Kita coba sekarang masuk ke lab komputer lab 1. Ini. Lab komputer lab 1. Ini adalah lab 1 ya, yang dipakai oleh anak-anak untuk melaksanakan aktivitas ujian ya. Ini lab 1. Kita coba lanjut
Berikutnya, ini juga ada setiap pojok-pojok sudut gedung SMA 2 selalu ada urinoir atau kamar mandi atau WC. Nah, ini lab komputer yang kedua. Itu lab komputer yang kedua, sama. Juga terisi 38 unit komputer, ya. Jadi ini merupakan sarana atau aset yang dimiliki oleh SMA 2. Rencananya memang mau dipakai untuk tempat UTBK dari Jember, ya. Karena sarananya memenuhi. Kita lanjut sebelahnya, ini adalah ruangan ini Scouting Center HUS Cokro Aminoto. Nah, ruang pramuka. Di ruangan ini adalah merupakan ruang atau sanggar untuk koordinasi dari gugus depan HUS Cokro Aminoto, di mana HUS Cokro Aminoto sudah banyak melahirkan prestasi-prestasi yang sangat membanggakan. Ini salah satu hasil yang didapat oleh HUS Cokro Aminoto, bahkan sampai juga ada yang ke Malaysia. Itu yang harus diingat-ingat kalau ingin masuk ke sini. Monggo silakan anak UKAS 10, silakan kalian bisa ikut berprestasi membawa nama besar SMA Negeri 2 Lumajang, ya. Ini harus diingat-ingat terkait dengan gugus depan HUS Cokro Aminoto yang dikomandani oleh Bapak Suudi. Nah, ini adalah struktur organisasi dari gugus depan pramuka HUS Cokro Aminoto, ya. Itu yang perlu kita ketahui. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah lab komputer yang ketiga. Ini. Nah, ini. Jadi untuk lab-lab kita itu semuanya menggunakan 38, isinya adalah 38 PC. Ya. Ini yang perlu kita ketahui semuanya. Ini dipakai sarana untuk penilaian dari sekolah kaitannya dengan ulangan harian dan sebagainya. Ya. Kita lanjut. Berikutnya menuju ke lab yang satunya, yaitu lab bahasa. Lab bahasa kita sudah punya. Jadi lab bahasa ini, nah ini lab bahasa ini bisa kita lihat kelengkapannya. Ya, ini kalau pembelajaran bahasa Inggris, kalau menggunakan lab ini juga bisa. Kita juga punya papan elektrik yang ada di situ, bisa dilihat, ya. Nah, ini lab bahasa. Kalaupun tidak digunakan, lab bahasa ini bisa dipakai untuk ujian penilaian akhir sekolah atau penilaian akhir tahun. Ini lab bahasa yang kita punyai, ya. Berikutnya kita lanjutkan dengan ruang perpustakaan. Oh, sebentar, ini scanner kita. Ini ada ruang IT, ada Mas Nanung, operator dari Dapodik. Ya, itu. Jadi ini adalah ruangan ini adalah pusat dari IT SMA Negeri 2 Lumajang, ya. Kita lanjutkan menuju ke ruang yang sering dikunjungi oleh anak-anak, yaitu ruang perpustakaan. Perpustakaan SMA 2 kondisinya seperti ini. Ini buku-bukunya juga sudah lengkap. Nah, ini ada juga sarana yang disiapkan, yaitu berupa komputer. Nah, anak-anak bisa browsing ketika sudah masuk
perpustakaan dengan adanya persediaan fasilitas komputer ada sebanyak 8 unit. Semuanya ini digunakan untuk anak-anak mencari literasi atau literatur yang di buku tidak ada, yang bisa membantu mengerjakan tugas. Karena di lab perpustakaan ini juga kadang juga dipakai untuk pembelajaran di luar kelas. Ya, ini untuk anak-anak yang baru mungkin belum tahu bagaimana proses peminjamannya. Ini ada Bu Tusia, ada Mas Fauzi. Saya minta tolong untuk dijelaskan kalau ada siswa yang baru mau pinjam, ini prosedurnya bagaimana. Mungkin Bu Tusia bisa menjelaskan dari live kami ini. Monggo Bu. Pertama anak-anak masuk ke perpustakaan, Oke. absen dulu di Oke. sini. Kalau ini mungkin tidak bisa, listrik mati, Ya. pakai buku. Oh, manual ya. Manual, ya. Oke. Terus kemudian Setelah itu anak-anak untuk pinjam buku, pinjam buku. berarti anak-anak harus mengisi formulir peminjaman. Oh, gitu nggih. Ya. Yang merah untuk novel, Yang merah. ya, yang putih untuk penunjang Oh, yang oke. di perpustakaan. Oh, nggih. Nggih, Berarti yang merah itu untuk novel. ya Fiksi. fiksi ya. Nggih, Oh, nggih. fiksi. Kemudian Ya, yang kemudian anak-anak bisa mencari buku ya Pak, Nggih. buku di rak buku yang diinginkan. oh, anak-anak bisa mencari Bisa buku. mencari sendiri buku yang diinginkan. Nggih. Maksimal 2, batas peminjaman 1 minggu. Lebih dari 1 minggu nanti ada peraturannya yaitu denda. Oh, gitu. Iya. Kemudian untuk buku paket Untuk buku paket nanti anak-anak Sesuai. juga bisa pinjam Hmm. dan mengisi nomor induk register di daftar pinjaman berarti kalau bukunya itu untuk satu semester ya berarti ya. 1 semester. Baru dikembalikan. Iya. Oh. Terus ini nanti anak-anak Oke. ini secara otomatis kalau mau pinjam buku harus mempunyai kartu perpustakaan. Oh, ini ya. Nggih. Kartu perpustakaan Oke. ini kalau untuk kelas 1 Oke. ini sudah gratis nanti Pak udah. Oh, gitu. Tapi harus menyerahkan foto 3x4 sebanyak 2 lembar. Berwarna. Untuk Berwarna apa bebas? bebas sudah. Bebas. Untuk ini untuk peminjaman yang dibawa anak-anak Oh, pulang. nggih. Yang ini ditaruh di perpustakaan. Oh, nggih, nggih. Terus Yang selanjutnya nanti anak-anak bisa mengisi formulir data. Formulir data perpustakaan. Absensi untuk absensi. Jadi nanti secara otomatis anak-anak bisa menjadi anggota perpustakaan, nggih. langsung absen di software Oh. Itu per kelas ya, ya? per kelas ini nanti. Oh, per kelas nih. Terus kemudian kalau sampai ada anak yang menghilangkan, kira-kira bagaimana? Mengganti berarti ya? Harus mengganti buku Sejenis. sejenis yang sama. Kemudian di tempat ini apakah ada apa istilahnya penempatan tersendiri untuk buku pelajaran, untuk buku fiksi, apa ada tempatnya? Iya, mulai dari kosong-kosong ya Pak, mulai Iya. dari kosong-kosong di rak sebelah sini. Ini di sini untuk golongan 100 kosong-kosong, sebelah sini yang 200 agama, Agama. ya. Di sini untuk ekonomi, Oke. ya. Di sini untuk bahasa, Oke. yang di sini untuk soal-soal, soal-soal. Untuk yang seperti fiksi apa dan sebagainya tempatnya Sebelah beda. sana, ya. Oh, sebelah Untuk ini sebentar, Pak, untuk sana ini ya. referensi ya Pak ya. Oke. Referensi Oke. Anak bisa menggunakan. Oh, ini referensinya ya. Iya, sebelah sana juga ada referensi Oh, ini juga referensinya. yang ya ini Pak. Oh, gitu ya. Iya. Oh, nggih. Jadi itu ya, kalau anak-anak misalnya masuk itu mesti tanya dulu, Bu nggih. Iya. Bu, saya mau butuh yang fiksi. Fiksi langsung ke sana. Diarahkan ya? Diarahkan ke sana. Ah. Yang ini untuk golongan 500 ya Pak. Nggih, Fisika, matematika. nggih, Terus ini kimia, biologi, nggih.
600 700 ini untuk Oh ini ya. pendidikan ya, kesenian. Ini. Oh iya. Oke. Jadi yang ini untuk biologi. Oke. Kaitannya juga olimpiade juga di sini, Iya, Bu nggih. ada Oh, olimpiade. olimpiade fisika, kimia dan seterusnya ini ada disediakan oleh SMA kan nggih. Iya. Terus ini Pak, untuk ini hasil literasi dari anak-anak. Yang Oh. atas ini. Ini Iya. karya dari anak-anak. Karya dari anak-anak untuk Pak Slamet ya. Pak Slamet, iya. Oh, bagus sekali. Memanfaatkan karya dari siswa berarti ini. Iya. Ya, bagus. Oke. Terus kemudian untuk apa? Fiksi Novel sama fiksi? sebelah sini Pak, sama. Dan ini novel. Oh, ini ya. Iya. Ini adalah novel, ada novel terbaru. Enak sudah tidak usah kemana-mana anak-anak ini. Terus untuk peminjaman novel seperti tadi ya, 3 hari. Sama Pak, seperti peminjaman Tapi kalau novel tidak boleh. novel hanya 1 minggu, tidak boleh diperpanjang. Kalau non fiksi diperpanjang 1 kali. Oh, gitu berarti ada aturannya. Iya, Iya. ada aturan tata tertibnya masuk perusahaan. Ya, jadi itu anak-anak untuk aturan yang ada di Perpustakaan SMA 2. Apapun kemauan kalian untuk maju, silakan kalian bisa mendatangi perpustakaan karena perpus sarana untuk belajar selain media IT yang ada. Jadi SMA 2 sudah mendukung semua kepentingan yang terkait dengan kemajuan daripada siswa. Itu mungkin Bu Tusia sama Mas Fauji. Kita lanjutkan ke yang lain. Terima kasih atas waktunya. Baik anak-anak, kita coba sekarang turun dari lantai 2 menuju ke lantai 1. Kembali ke lantai 1. Lantai 1 itu dipakai untuk pembelajaran anak-anak kelas 11 dan kelas 10. Ya. Kita coba lihat sekarang. Sebelum ke yang lain, ini ada ruang dari Bapak Ibu guru yang hari ini juga banyak belajar menyiapkan pembelajaran untuk anak-anak secara daring. Ini ada Ibu yang imut, yaitu Bu Fenti, pengajar kimia kelas 3, masternya kimia ini. Nah ini ada Pak Sodik yang juga menyiapkan pembelajaran secara online di rumah. Jadi Bapak Ibu guru masih tetap masuk walaupun pembelajaran daring. Ya. Ini ada Bapak Sugeng, pengajar biologi kelas 3 Pak Sugeng. Ya. Juga menyiapkan pembelajaran secara daring. Ini ada rumpun dari matematika, ini duduknya rumpun matematika semua ini. Ini ada Ibu Tri, senior matematika ini. Nah, ini Putri. Ada matematika lagi Ibu Ana. Nah, rumpun matematika semua ini. Ini kemudian saya lanjutkan. Senior matematika ini. Nah, ini ada Bu Novi, juga guru matematika. Bu Sas, pengajar ekonomi, yang juga sedang menyiapkan pembelajaran secara online. Ya. Kemudian ini ada Bu Nuni yang mengajar bahasa Indonesia. Ya. Ada Bu Sol yang juga menyiapkan pembelajaran secara online. Ini ada Ustadz Muji, nah ini pengajar PKN yang juga menyiapkan pembelajarannya. Ada Bu Harlis yang mengajar biologi. Semuanya menyiapkan di sekolah. Ya. Ini ada Bapak Teten Mas Duki. Nah, ini juga menyiapkan pembelajarannya secara online. Ini ada Ibu Iva, pengajar biologi juga menyiapkan secara online. Jadi anak-anakku untuk
ruang guru seperti ini ya. Bapak Ibu guru masih ada yang juga di sekolah ya, juga tetap physical distancing juga ya. Ini ada yang hampir terlupakan, ini ada Ibu Malika. Ibu Malika adalah pengajar agama. Oke. Baik, kita lanjutkan dengan ruang berikutnya, yaitu ruang MM. Ruang MM ini adalah ruang multimedia yang dipakai untuk rapat, kemudian untuk koordinasi, ini ada Bu Sari, ini masternya kurikulum, masternya IT bersama Pak Luar yang mengontrol aktivitas kalian secara online ya. Ini ada Pak Luarsono, ini masternya Moodle. Jadi kalau terkait dengan Moodle nggak bisa, ini yang membuat. Jadi operatornya yang paling utama, adminnya ya ini ya, jeroane IT Moodle ya ini ya. Ini yang perlu diingat-ingat oleh anak-anakku kelas 10 terkait dengan Moodle. Insya Allah akan ada pembelajaran lagi, mungkin mudah-mudahan offline ya. Itu. Terima kasih Pak Luar. Kita lanjutkan ke berikutnya, ke lab kimia. Kita lari ke lab kimia. Ini kita jalan menuju ke lab kimia. Nah, ini adalah lab kimia kita. Nah, ini kita masuk ke lab kimia. Nah, ini ruang lab kimia ini dengan laborannya Mas Fani. Ini Mas Fani, untuk lab kimia ini kira-kira untuk prosedurnya masuk ke sini atau praktek bagaimana Mas Fani? Yang pertama harus memakai jas lab, Pak, yang pasti. Jas lab ya. Karena itu SOP. Oke. Yang kedua pastinya membuat sesuai SOP-nya dari guru kimia. Jadi seperti itu. Terus tata tertib di laboratorium harus terpenuhi. Jadi mungkin selama di laboratorium tidak boleh gurau atau apa, karena di sini mengandung banyak sekali bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya ya. Berbahaya bagi bagian tubuh. Oke. Jadi itu ya untuk syaratnya mengikuti praktek kimia seperti itu ya. Tapi jadi menyenangkan Pak. Iya. Jadi paling tidak kita harus mengikuti sesuai dengan aturan tata tertib yang ada di lab ya. Jadi ini anak-anak untuk lab kimia kita ya. Kita memang sedang mengusulkan satu lab untuk kimia lagi ya. Harapannya bisa terpenuhi nanti. Semoga kalian di sini bisa dapat 2 lab kimia ya. Terima kasih Pak Fani. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu tempat ibadah. Tempat ibadah kita dalam proses pengembangan. Jadi ini adalah masjid kita ya. Kalau kita lihat masjid kita ini yang atas, ini sedang dalam proses pengembangan tahap kedua, tinggal menaikkan saja ya. Ini masjid yang kedua kita ini kalau bisa terselesaikan, insya Allah menampung banyak lagi siswa yang bisa beribadah di tempat yang baru ini. Nah, masjid kita ini ya bisa menampung separuh dari siswa, sehingga kalau sholat pun kita bagi menjadi 2 gelombang. Karena bagaimanapun ya ibadah anak SMA 2 harus bagus sesuai dengan visi dan misi SMA Negeri 2 Lumajang. Nah, ini adalah kelas kalian yang kelas 1 baru. Ini adalah dimulai kelas 10 MIPA 1 di sini nanti. Ya, MIPA 1 karena dikunci oleh anaknya di bawah sehingga tidak bisa kami buka. Ya. Kemudian kelas 10 MIPA 2. Jadi semuanya kelas 10 itu berada di sekitar masjid, ya. Kemudian ke sini ini ada tempat wudhu, ya. Itu ada kamar mandi,
ya. Kemudian ini tempat wudhu, kita sediakan kurang lebih ada 16 saluran untuk wudhu, belum lagi yang ini, ya, untuk wudhu. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah kelas 10 MIPA 3. Baru ke sini adalah 10 MIPA 4. Ya. Terus kemudian sampai ke utara, terus ini kita jalan. Ini adalah kelas 10 MIPA 5. Jadi kalau sekarang kalian sudah tahu kelasnya, kalau masuk kalian bisa langsung menuju ke kelas masing-masing di sekitar masjid, itu kelas 10. Nah ini adalah kelas 10 MIPA 6. Ya. Kemudian sekarang saya arahkan kalian menuju ke lab biologi. Lab biologi kita ini, ya. Ini seperti ini. Nah, itu ada Pak Effendi selaku laboran dari biologi sekaligus staf dari sarana yang terkait dengan aset. Ini anak-anak untuk lab biologinya. Ya, semuanya lengkap kalau ini di sini. Jadi ada semua yang dibutuhkan. Ini. Nah, ini untuk keberadaan lab di SMA Negeri 2 Lumajang. Ya. Pak Fendi, terkait dengan anak-anak praktek, apakah ada persyaratannya, bagaimana caranya masuk menuju ke lab? Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Fendi. Sebelumnya yang perlu dipikirkan adalah mempersiapkan JABS lab yang harus dipakai. Setelah itu ada LKS atau petunjuk kegiatan praktikum. Nah, setelah itu ketua kelas mengajukan peminjaman alat apa sih yang diperlukan. Sehari sebelumnya apa? Bisa saat itu atau 1 jam sebelumnya bisa. Iya. 1 jam sebelumnya Pak, biar kita bisa menyiapkan. Oh gitu ya. Iya. Terus yang lain, yang larangan-larangan lain supaya yang tidak boleh. Di sini sudah tersedia lengkap tata tertibnya, jadi ada ya. kewajiban yang perlu dilakukan, ada larangannya, itu lengkap sekali detail. Nah. Oh gitu ya. Oke, ya. Larangan stereo biasanya ya bermain api, bercanda, bergurau, bekerja di luar prosedur. Ini untuk ruangan persiapannya. Persiapan. Ini untuk ruangan persiapan yang ada di situ, ya. Jadi lemari, ini ruangan laboran, ya. Jadi untuk anak-anakku bisa belajar biologi di sini, ya. Itu yang perlu kalian perhatikan, ya. Terima kasih Pak Fendi. Sama-sama, Baik, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu UKS. Kita jalan ke timur, ke utara, kita lihat. Ini. Kalau ini adalah tempat parkir kendaraan. Ya, parkir kendaraan mobil itu kita lihat. Nah, ini. Kita coba lihat sekarang. Ini adalah ruangan yang nanti kemarin itu kan kelas 10 MIPA 8, MIPA 7. Ini akan dipakai untuk lab, ya. Untuk anak-anak IPA 7 IPA 8 masuk ke dalam gedung SMA 2, ya. Sebelum ke sana saya ingin masuk dulu ke ruang UKS. Assalamualaikum Mbak Lina. Ini adalah ruang UKS SMA 2. Yang mana ukurannya juga besar, bukan kecil lagi. Ada berapa tempat tidur ini? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk ruang UKS ini anak-anak bisa konsultasi, bisa tes kesehatan, kemudian bisa kalau ada sesuatu yang pusing atau apa bisa istirahat di sini, ya, dengan seizin dari guru pengajar, ya. Nah, anak-anak juga bisa periksa. Ini ada ruang dokter, ya. Kunjungan dokter pun itu tertentu dijadwalkan oleh sekolah, ya. Ada ruangan tersendiri
untuk ruang dokter. Ini untuk ruangannya, untuk anak-anak di sana, periksa dan sebagainya. Ya. Nah, ini ada toiletnya, itu ada gudangnya. Nah, terkait dengan UKS ini, Mbak Lina, bisa dijelaskan bagaimana penanganan anak-anak yang ada di UKS ini? Baik, Bapak. Untuk anak dengan keluhan sakit bisa datang ke UKS, misalnya pusing, nyeri head, itu bisa datang ke UKS. Nanti kita akan obati dan istirahat di sini selama 45 menit atau 1 jam pelajaran. Jika dalam waktu 1 jam pelajaran tidak membaik, itu maka akan kami pulangkan. Oh gitu ya? Iya. Tetapi kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, misalnya terkena pisau dengan kedalaman luka yang cukup parah, maka kita akan rujuk ke puskesmas Rogoturunan. Oh gitu ya. Iya. Terus kemudian untuk anak-anak yang istilahnya pusing apa mungkin bisa istirahat di sini berarti ya? Bisa 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran, gitu ya. Terus kemudian kalau ada Bapak Ibu guru mungkin ada yang ingin periksa tensi juga boleh berarti ya? Boleh. Jadi Untuk fasilitas Bapak Ibu guru atau anak-anak juga di sini bisa tensi, bisa mengukur tinggi badan, berat badan, ada pengukuran gula darah, kolesterol, asam urat juga. Oh gitu ya. Terus kemudian untuk kegiatan yang terkait dengan pembelajaran, misalkan anak itu sakit, izin dan sebagainya, itu prosedurnya gimana? Prosedurnya? Yang pertama, anak harus izin ke guru yang mengajar terlebih dahulu untuk istirahat di UKS selama 45 menit. Ya. Ya, nanti Terus? kita akan mengantarkan surat ke guru tersebut bahwa anak tersebut izin. Ya. Gitu. Apabila anak pulang, itu juga mengurus surat izin pulang karena sakit. Itu dengan ditandatangani oleh guru yang mengajar pada jam tersebut, wakakesiswaan, dan juga guru piket. Oh gitu ya. Jadi anak pulang itu membawa surat izin yang ditandatangani oleh Guru pengajar, wakakesiswaan, wakakesiswaan, sama guru piket. Oh gitu ya. Berarti baru boleh pulang ya. Iya. Kalau dirasa itu tidak memungkinkan ya Iya, istirahat di tidak sini ya. memungkinkan untuk istirahat di sini. Kalau andaikan terjadi sesuatu yang mungkin di luar penanganan UKS dirasa perlu ke rumah sakit, berarti diantar ke rumah sakit ya? Diantar ke rumah sakit dengan mobil sekolah. Dengan mobil sekolah, baru menghubungi orang tuanya. Iya. Itu prosedurnya seperti itu berarti ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih Mbak Lina. Itu mungkin anak-anak UKS SMA Negeri 2 Lumajang yang sudah saya katakan ini penanganannya juga baik sekali untuk kebutuhan dari anak-anak SMA Negeri 2 Lumajang ya. Baik, kita lanjutkan Mbak Alina, terima kasih ya. Iya, Pak. Kita lanjutkan ke berikutnya adalah lab fisika. Lab fisika yang terbaru ya. Ini kita datangi. Ini adalah untuk kegiatan praktikumnya ya. Jadi lab fisika ini juga membaur dengan ekskul astronomi. Karena fisika dengan astronomi terkait, di situ ada teropong ya. Jadi ini tempatnya praktek. Bahan-bahannya tidak di sini ya, tapi letaknya bahan berada di sini. Ini lab fisika ya. Ini yang perlu saya sampaikan. Nah, ini dalam proses penataan pemindahan barang-barang yang dari lab lama menuju ke lab yang baru. Ini dalam proses penataan. Jadi semua peminjaman lab fisika, barang-barang fisika nanti berada di sini. Ya, ini prosesnya masih dalam proses penataan karena baru pindah. Ya, jadi anak-anakku untuk peminjaman alat fisika berada di sini, prakteknya ada di ruang sebelah. Ini tempatnya untuk praktek. Ya, itu untuk lab fisika yang letaknya dekat lapangan futsal atau lapangan basket. Kemudian tempat parkir untuk siswa ini biasanya untuk sepeda pancal, ya. Di sini tempatnya sedikit yang bawa sepeda pancal, tapi sepeda motornya terus sampai menuju ke utara. Jadi kalian nanti
bisa parkir berada di sini, yang mana tempat parkirnya sangat luas sekali, tidak usah khawatir ya, sehingga kalian bisa parkir dengan nyaman dan aman karena di depan itu sudah ada yang menjaga. Nah, ini kalau kalian perhatikan, ini adalah jalur baru siswa masuk ke SMA 2. Jadi siswa masuk ke SMA 2 dari gerbang itu langsung menuju ke halaman depan. Jadi langsung putarnya nanti di UKS tadi. Nah, karena masih belum sempat terrealisasi, dalam arti belum terlaksana karena COVID, maka untuk geladinya ya waktu masuk itu tadi ya. Kemudian ini adalah lapangan basket, anak-anak main basket. Kemudian SMA 2 ini alumni ini ya, itu main basket dan lapangannya ada 2. Ini juga lapangan basket. Sekaligus juga bisa dipakai untuk kegiatan futsal. Basket dikomandani oleh Pak Afif, sedangkan futsal oleh Pak Ayo ya. Ini yang terkait dengan lapangan basket. Kalau yang ini adalah lapangan voli ya. Kemudian kita sekarang lanjut ke parkir guru ya. Kita coba lihat lanjut ke parkir guru. Sebelum ke parkir guru, bahwa armada daripada SMA 2 untuk mengantarkan anak-anak kegiatan lomba ini punya 3 kendaraan yang biasanya dipakai untuk mengantarkan anak-anak lomba. Yang pertama ini adalah kendaraan yang dapat bantuan dari sekolah penyangga bencana tanggap darurat ini. Ini biasa dipakai untuk kegiatan anak, untuk kegiatan apapun, pramuka atau apapun itu di sini. Nah, sedangkan kendaraan yang baru ini, HiAce ini dipakai untuk mengantarkan anak-anak untuk mengikuti lomba-lomba. Kita sudah punya 2 kendaraan yang dikhususkan untuk kegiatan sekolah. Ini kendaraan yang pertama, yang mula-mula kita punya Luxio, kemudian HiAce itu kita pakai untuk mengantarkan anak-anak kalau lomba jika sudah masuk bapak-bapak akhir ya. Jadi kondisi seperti ini sudah disiapkan oleh SMA 2 guna menunjang prestasi dari anak-anak SMA 2. Harapannya dengan prestasi ini bisa mengangkat nama besar SMA 2 di mata perguruan tinggi. Itulah kegiatan dari SMA 2 ya. Ini ada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Azhari, Bapak Tato. Ini ada Bapak Suudi dan Pak Lulu ya. Kita lanjutkan ke tempat parkir. Parkirnya ini adalah parkir guru, anak-anak tidak boleh parkir di sini. Jadi parkirnya sudah kita siapkan. Ini adalah parkir dari Bapak Ibu guru dan tamu. Ini parkir Bapak Ibu guru. Ya, ini. Jadi sudah kelihatan sekali ya. Untuk tatanannya ini luas sekali untuk parkir Bapak Ibu guru. Untuk anak-anakku parkirnya sudah disiapkan tadi. Ya. Ini. Kemudian nah, ini adalah ujung tombak dari security SMA Negeri 2 Lumajang. Nah, ini ada Bapak Agus. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam Pak Nur. Ya. Yang bisa dibantu? Pak Agus, Ya. untuk kondisi satpam yang ada di sini, keamanan di sini, security, itu bagaimana mengaturnya untuk anak-anak yang masuk sekolah, Pak Agus? Alurnya? Untuk pengaturan kendaraan siswa, 1 masalah pengantar orang tua itu adik-adik
harus masuk dulu, terus belok ke kanan, dari sebelah kanan ini harus turun dulu, Ya. nggak boleh langsung berhenti. Berarti Turun, dari sana nah, dari utara masuk ke selatan, masuk. terus belok ke barat atau kanan. masuk ke sana ya. Betul. Terus Itu orang tua harus turun. turun. Iya betul. Setelah turun, baru sama orang tua harus ditinggal melalui Masuk ke sana ya? barat, ya. Masuk pintu sana ya berarti orang tua Pintu ya. sana betul, Oke. mengikuti alurnya jalan. Iya. Baru Tapi berangkat. kalau anak-anak masuk ke UKS sana terus, UKS ya, berarti Iya, masuk betul. jalur yang baru tadi ya. Iya. Betul. Oke. Ya. Itu. Terus kemudian yang kedua, kendala apakah ada kendala-kendala yang kalau selama ini dialami? Untuk masalah kendala belum ada, kecuali kalau siswa baru biasanya ada kendala orang tua itu masih belum tahu alurnya kendaraan parkir dari SMA 2 itu. Itu hanya masalah alur ya. Hanya masalah Oke. alur itu untuk siswa baru aja, Oke. orang tua yang masih masuk SMA Siap. 2. Terima kasih Pak Gus. Oke, Oke. sama-sama Pak Nur. Oke. Ini ada petugas yang kesini adalah Pak Ayo. Pak Ayo. Waalaikumsalam. Ini Pak Ayo ini adalah security SMA 2, ada 2 orang yaitu Pak Agus tadi dengan Pak Ayo. Ya. Kita lanjutkan lagi ke ruang hall Pinandita. Gedung hall kita ini lantai 2 yang mana kalian juga sudah tahu, sudah paham terkait dengan tempat ini yang kemarin kalian pakai untuk kegiatan tes peminatan kalau tidak salah dikumpulkan di sini. Nah ini ruangannya sudah tidak asing lagi bagi anak-anakku kelas 10 ya. Cuma hanya saya mau ingin mempertegas karena kalian kemarin hanya di lantai bawah saja, maka sekarang coba kita lihat ke lantai atas. Itu ada Pak Chandra yang sudah menaiki tangga. Nah ini ruang yang atas ini adalah tempat dari anak-anak bermain karawitan. Nah ini tempat dari karawitan. Kita sudah punya karawitan, alat-alat karawitan, gong dan sebagainya. Ini lengkap, baik pelok maupun selendronya kita lengkap. Ini kita beli, ya. Kita dapat ini dengan senilai 125 juta ini. Jadi kalau kalian mau mengembangkan kemampuan kalian terhadap karawitan, bisa kalian belajar di sini tempatnya. Ya, luas sekali untuk kegiatan dari karawitan ini. Tari juga berada di sini semuanya. Ya, itu mengenai keberadaan sarana yang ada di SMA Negeri 2 Lumajang, yang mana sarana itu sangat menunjang dari prestasi-prestasi yang sangat membanggakan SMA 2. Ya, dari saya selaku Wakasarana mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.